Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Stefani Patricia. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi aksi penolakan terhadap koalisi Menyelamatkan Indonesia. Di Aceh, sejumlah warga berunjuk rasa menolak keberadaan koalisi aksi Menyelamatkan Indonesia yang dinilai berpotensi menimbulkan kekisruhan. Anda katakan bahwasanya kebangkitan PKI telah Anda cium. Bahkan semenjak Anda menjadi Panglima TNI di negeri ini. Tapi nyatanya tak seorang PKI pun bisa Anda tangkap bawa di hadapan rakyat Indonesia. Aksi unjuk rasa menolak keberadaan kami berlangsung di kota Subulu Salam, Aceh siang tadi. Demonstran menggelar aksi di Bundaran Tugu, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulu Salam dengan membawa spanduk penolakan terhadap keberadaan dan kehadiran kami di Kota Subulu Salam, Aceh. Kita sekarang ini tidak ada masalah. Dalam orasinya, demonstran menuding ada indikasi penyebaran hoaks tentang kebangkitan PKI sehingga berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Aksi berjalan tertib dengan mendapat pengawalan dari sejumlah petugas keamanan. Dari Subulu Salam, Aceh, Ropi Rahendra, iNews melaporkan. Kelompok buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI kembali berunjuk rasa menuntut pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja di depan gedung DPR RI. Mereka juga mempertanyakan adanya edaran yang menyatakan tidak ada kenaikan upah minimum. Dalam unjuk rasa yang digelar di depan gedung DPR RI Senin siang, buruh meminta DPR membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh. Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI juga meminta DPR memanggil Menteri Tenaga Kerja terkait surat edaran mengenai tidak adanya kenaikan upah minimum pekerja pada 2021. Sambil menunggu, ya kan, orasi-orasi berikutnya mungkin Pak Junyi nanti akan tuntas, ya kan. Aksi hari ini tidak maksimal karena dibagi Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI sudah ada rekan kami Revika Sibarani di sana. Revika, apakah aksi unjuk rasa hingga saat ini masih berlangsung? Ya, Anissa, Stefani dan pemirsa, dapat kami informasikan hingga sore hari ini di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat masih dipenuhi oleh ratusan massa dari KSPI atau Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, di mana mereka sudah berkumpul sejak setengah 11 siang tadi hingga jelang sore hari ini, dan mereka datang pada hari ini masih sama dengan orientasi mereka adalah berpusat pada Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang baru saja disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dapat kami informasikan kondisi terkini dari depan gedung DPR RI. Ini saat ini massa masih melakukan orasi, dan kami dapat informasikan tadi 10 orang perwakilan dari KSPI ini sudah diundang masuk oleh fraksi PKS, di mana mereka pada hari ini menuntut agar anggota DPR ini dapat melakukan legislative review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja sehingga pasal dari Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat direvisi atau dirombak. Dan kami juga dapat informasikan hingga saat ini mereka masih berdiri di atas mobil komando dan menyampaikan hasil dari mediasi mereka dengan fraksi PKS. Karena seperti yang kita tahu bahwa fraksi PKS ini merupakan salah satu yang akhirnya menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan. Dapat kami informasikan pula, selain dari legislative review yang dituntut oleh massa buruh, dan pada hari ini mereka juga meminta agar anggota DPR ini dapat memanggil Menteri Tenaga Kerja, mengingat surat edaran yang baru saja dikeluarkan bahwa untuk UMP 2021 ini tidak mengalami kenaikan, sehingga mereka menyoroti pada bagian itu. Kemudian kami melihat untuk lalu lintas sendiri, Anissa, Stefani dan pemirsa, ini masih berlangsung secara lancar begitu, belum ada penutupan jalan, meskipun memang kami sudah melihat pihak kepolisian berjaga sambil massa melakukan orasi, massa berorasi. Ini akhirnya pihak kepolisian berjaga di depan gedung DPR RI. Namun untuk jalan Gatot Subroto sendiri, ini lalu lintasnya masih berjalan dengan lancar hingga hari ini, dan kami dapat menginformasikan kepada Anda juga bahwa massa buruh masih berorientasi agar Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini dapat dicabut. Anissa dan Stefani.
Baik, terima kasih Revi Kasibarani melaporkan dari depan gedung DPR. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai buruh merugikan pekerja menuai protes sejak dibahas di DPR. Selain demonstrasi, beberapa serikat buruh mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah kelompok buruh dan mahasiswa Oktober lalu berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Masa membaca orasi dilanjutkan dengan sumpah buruh. Sementara sebagian demonstran memakai baju adat dari berbagai daerah untuk berdemo menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Di mobil komando, orator dari buruh dan mahasiswa bergantian memakaikan protes. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah menempuh jalur mogok nasional dan unjuk rasa, kelompok buruh mengambil langkah lain untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa serikat buruh mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Langkah serikat buruh mengajukan judicial review didukung anggota Komisi 9 DPR RI yang bertugas di lingkup ketenagakerjaan. Siapapun kepada warga negara yang tidak setuju terhadap Undang-Undang Cipta Kerja masih dalam hukum di ranah MK. Dari situlah mereka berdebat apakah yang disampaikan itu melanggar konstitusi, apakah apa yang disampaikan beberapa pihak maupun dari para pekerja itu bahwa mereka merasa haknya terdegradasi, kemudian itu justru akan ranahnya itu melanggar konstitusi kita. Tentu hakim akan melakukan keputusan atau putusan yang sangat adil dan tentu akan kita menerima semua pihak karena putusan MK itu adalah inkrah mengikat. Sementara ketidakpuasan kelompok buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan menempuh uji material di MK direspon oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia yang menjelaskan bahwa penyusunan Omnibus Law Cluster Ketenagakerjaan telah dipertimbangkan melalui hasil putusan MK atas uji materi Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Ada prinsip umum yang dipatuhi dalam penyusunan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja ini. Yang pertama, penyusunan ketentuan klaster ketenagakerjaan ini memperhatikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi terhadap Undang-Undang 13 tahun 2003. Kemudian ketentuan mengenai sanksi ketenagakerjaan dikembalikan kepada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Ini saya perlu sampaikan, prinsip umum. Gelombang penolakan kelompok buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja bergulir sejak regulasi baru itu masih dalam pembahasan di DPR karena dinilai merugikan kaum pekerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih informasi dari Jakarta, polisi memulai penyelidikan terkait video asusila mirip artis. Beberapa pihak akan dipanggil sebagai saksi untuk memulai penyelidikan kasus ini. Selain akan memanggil para saksi, pihak Polda Metro Jaya juga mencari penyebar pertama video berkonten asusila yang mirip dengan artis Giselle. Polisi menyatakan penyebar video asusila mirip artis dapat dituntut Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 bulan penjara dan denda 6 miliar rupiah. Konten video asusila mirip artis juga jadi sorotan Komisi 1 DPR RI. Komisi 1 DPR meminta Kemenkominfo memperketat pengawasan dan menyaring konten asusila secepat mungkin. Ini sudah kita teliti, ya, karena masuk dalam penyelidikan oleh tim. Rencana tidak lanjut yang kita akan lakukan adalah pertama akan mengklarifikasi pelapor sendiri, saudara F, dengan juga ada 2 saksi yang diajukan. Ya, mudah-mudahan hari ini mau datang karena kita layangkan hari ini untuk segera kita lakukan pemeriksaan. Nanti setelah itu kita akan mendalami 5 akun yang dilaporkan. Nanti akan kita dalami lagi unsur-unsur persangkaan. Apabila para pelaku-pelaku penyebarnya sudah dapat, nanti baru kita bisa mengetahui unsur-unsur penyebarnya, nanti unsur-unsur pasal apa yang dipersangkakan. Karena cukup tinggi ancamannya. Ada yang 4 tahun, 6 tahun, ada yang 10 tahun penjara.